4 saham yang biasanya bagi dividen sebanyak 3-4 kali dalam setahun. Apa saja sahamnya? Simak video ini sampai selesai. Disclaimer dulu, video ini bukan untuk ajakan jual maupun beli suatu saham, dan data yang ditampilkan berdasarkan data terbaru pada kuartal 2 2024. Yang pertama adalah PT Selamat Sempurna Tbk atau SMSN. SMSN merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur produksi suku cadang otomotif dan mesin industri. Produk yang diproduksi SMSN antara lain filter, radiator, full tank, dan lain-lain. SMSN didirikan pada 19 Januari 1976, yang berarti lebih dari 48 tahun yang lalu. SMSN melakukan IPO pada 9 September 1996, dan saat ini memiliki market cap sebesar 11,20 triliun. Pemegang saham mayoritas atau pengendali SMSN adalah PT Adrindo Inti Perkasa dengan kepemilikan 50,54%. Jika ada yang sudah menonton video sebelumnya yang membahas saham EV, PT Adrindo Inti Perkasa ini dimiliki oleh keluarga dengan nama belakang Hartono, dan Bapak Edi Hartono sebagai pemegang saham terbesar dengan kepemilikan 71,68%. Beliau merupakan pendiri dari ADR Group dan juga menjabat sebagai Direktur Utama di PT Adrindo Inti Perkasa. Kebijakan dividen SMSN dengan mempertimbangkan laba yang diperoleh, kondisi keuangan, dan kebutuhan operasional perusahaan. SMSN juga menetapkan persentase dividen terhadap laba bersih. Jika laba bersih sampai 10 miliar, maka SMSN akan membagikan dividen dengan dividen payout ratio sebesar 35%. Jika laba bersih antara 10 miliar sampai 30 miliar, dividen payout ratio-nya 40%. Dan jika laba bersih di atas 30 miliar, dividen payout ratio-nya 45%. Dalam 6 tahun terakhir, SMSN rutin bahkan dividen tiap tahunnya sebanyak 4 kali. Dan untuk tahun buku 2024 ini, SMSN sudah memberikan dividen sebanyak 2 kali. Kemudian yang kedua adalah PT Golden Energy Mines Tbk atau GEMS. GEMS merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan perdagangan batu bara di Indonesia. Wilayah konsesi pertambangan batu bara yang dimiliki GEMS berlokasi di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Kabupaten Bungo, Jambi, serta Kabupaten Musi Rawas dan Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. GEMS didirikan pada 13 Maret 1997, yang berarti lebih dari 27 tahun yang lalu. GEMS melakukan IPO pada 17 November 2011, dan saat ini memiliki market cap sebesar 61,76 triliun. Pemegang saham mayoritas atau pengendali GEMS adalah PT Dian Swastiaka Sentosa Tbk atau DSSA dengan kepemilikan 51%. Perusahaan tersebut dimiliki oleh PT Sinarmas melalui anak usahanya PT Sinarmas Tunggal. Sedangkan pengendali individual dari PT Sinarmas adalah Bapak Franky Osman Wijaja, Indra Wijaja, dan Mukhtar Wijaja. Kebijakan dividen GEMS dengan mempertimbangkan ketujuh poin tersebut, dan dividen yang dibayarkan minimal 30% dari laba bersih. Dalam 6 tahun terakhir, GEMS rutin membayarkan dividen tiap tahunnya. Pada tahun buku 2019, GEMS membagikan dividen 1 kali dalam setahun. Sedangkan pada tahun buku 2018, 2020, 2022, dan 2023, GEMS membagikan dividen sebanyak 3 kali dalam setahun. GEMS pernah membagikan dividen sebanyak 5 kali dalam setahun pada tahun buku 2021. Dan untuk tahun buku 2024 ini, GEMS sudah membagikan dividen sebanyak 2 kali. Apakah GEMS akan membagikan dividen sebanyak 3, 4, atau 5 kali dalam tahun buku 2024 ini? Coba tebak dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kemudian yang ketiga adalah PT Bara Multi Sukses Sarana Tbk atau BSSR. BSSR juga merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan perdagangan batu bara di Indonesia. Wilayah konsesi pertambangan batu bara yang dimiliki BSSR berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, serta Kabupaten Tapin dan Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. BSSR didirikan pada 31 Oktober 1990, yang berarti hampir 34 tahun yang lalu. BSSR melakukan IPO pada 8 November 2012, dan saat ini memiliki market cap sebesar 12,17 triliun. Pemegang saham mayoritas atau pengendali BSSR adalah PT Wahana Sentosa Cemerlang dengan kepemilikan 50,001%. Berdasarkan website CNBC, perusahaan tersebut dimiliki oleh Gan Jo Hyang. Beliau merupakan istri dari almarhum Bapak Athanasius Rosin Suharya, pendiri Bara Multi Group.
Kebijakan pembagian dividen BSSR dengan mempertimbangkan jumlah laba bersih, kondisi keuangan, likuiditas, dan belanja modal. Dalam 7 tahun terakhir, BSSR rutin bahkan dividen tiap tahunnya. Pada tahun buku 2019 dan 2020, BSSR membahkan dividen 1 kali dalam setahun. Sedangkan pada tahun buku 2017, 2018, 2021, 2022, dan 2023, BSSR membahkan dividen 3 kali dalam setahun. Dan untuk tahun buku 2024 ini, BSSR belum membahkan dividen sama sekali. Apakah BSSR akan membahkan dividen sebanyak 3 kali pada tahun buku 2024 ini, seperti historis 3 tahun sebelumnya? Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah PT AKR Corporindo Tbk atau AKRA. AKRA merupakan salah satu perusahaan swasta terbesar di Indonesia yang mendistribusikan dan memperdagangkan bahan bakar dan bahan kimia dasar. AKRA didirikan pada 28 November 1977, yang berarti lebih dari 46 tahun yang lalu. AKRA melakukan IPO pada 3 November 1994, dan saat ini memiliki market cap sebesar 27,30 triliun. Pemegang saham mayoritas atau pengendali AKRA adalah PT Arta Kencana Ayatama dengan kepemilikan 63,61%. Perusahaan tersebut dimiliki oleh Bapak Sugiarto Adikusumo 51% dan Haryanto Adikusumo 49%. Beliau merupakan Presiden Komisaris dan Presiden Direktur di AKRA. Kebijakan dividen AKRA adalah memberikan dividen tunai setidaknya 1 kali setahun dengan memperhatikan kinerja dan kesehatan keuangan perusahaan. Besaran dividen yang dibagikan minimal 30% dari laba bersih, jika laba melebihi 50 miliar. Dalam 6 tahun terakhir, AKRA rutin bahkan dividen 2 kali setahun, dari tahun buku 2018 sampai 2022. Sedangkan tahun buku 2023, AKRA memberikan dividen sebanyak 3 kali. Dan untuk tahun buku 2024 ini, AKRA sudah memberikan dividen sebanyak 1 kali. Apakah AKRA akan memberikan dividen sebanyak 2 atau 3 kali dalam tahun buku 2024 ini? Coba tebak dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sebenarnya pembagian dividen sebanyak 2, 3, 4, bahkan 5 kali itu sama saja dengan bahkan dividen sebanyak 1 kali. Karena yang terpenting bukan seberapa banyak jumlah pembagian atau pembayarannya, tapi besaran nominal dari dividen yang kita peroleh. Tentu selain itu, terdapat kelebihan atau hal positif lain jika perusahaan memberikan dividen lebih sering. Yang pertama, tentu investor akan merasa lebih senang jika memperoleh dividen lebih sering. Siapa sih yang tidak senang kalau dapat tambahan uang? Walaupun sebenarnya sama saja dengan yang memberikan dividen hanya 1 kali, jika besaran nominalnya sama jika disetahunkan. Kedua, dapat menjaga harga saham dan meningkatkan citra perusahaan. Tentu kita juga tahu bahwa setelah diumumkan jadwal pembagian dividen, mayoritas harga saham perusahaan akan meningkat. Walaupun setelah exit, harga saham tersebut cenderung akan turun kembali. Jadi bagaimana menurut pendapat kalian mengenai saham yang memberikan dividen 3, 4, sampai 5 kali dalam setahun? Dan bagaimana menurut pendapat kalian mengenai 4 saham sebelumnya? Apakah ada dari keempat saham tersebut yang sudah kalian miliki? Atau masih dalam incaran serta pantauan kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin sekian dan terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Semoga menambah insight atau wawasan baru mengenai saham-saham yang telah disebutkan. Bila kalian ingin diskusi atau ada beberapa saham lain yang memberikan dividen lebih dari 2 kali dalam setahun, silahkan ketik di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan video part selanjutnya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.